Aku mendengar bahwa layanan para pelayan adalah keunikan dari hotel kalian. Bisakah kamu memperkenalkannya kepadaku? Mungkin aku bisa mempromosikan layanan serupa ke dalam proyek pariwisata ini. Penjamuan makan malam Atlantis benar-benar semakin buruk. Semua jenis kucing dan anjing saja bisa masuk. Lihatlah, penampilan miskin seperti itu tidak tahu bagaimana cara dia bisa masuk. Benar saja, di tempat ramai seperti ini banyak sekali jenis manusia hantu dan binatang. Kalian berdua, aku bahkan tidak mengenal kalian. Orang miskin seperti kamu ini bagaimana bisa mengenal aku? Aku beri kamu 600 juta. Kamu berikan pelayanan ini kepada adikku. Aku harap kamu sedikit tahu diri. Jangan tidak tahu diri. Apakah kamu dengar itu? Kamu bahkan tidak bisa mendapatkan uang 600 juta selama 2 tahun kan? Cepat setujui. Cih, nomor 5, ayo kita pergi. Jangan berurusan dengan orang seperti itu. 1 miliar. 1 miliar cukup bukan? Benar saja orang miskin tidak akan pernah puas. Nona, hanya dengan gelangku ini saja sudah mencapai 4 miliar. Kamu memandang rendah orang miskin. Kamu di depanku bukankah juga miskin seperti yang kamu sebutkan? Cincin, maaf, saat membeli gelang ini aku masih mengatakan kamu boros. Tidak menyangka ternyata berguna juga sekarang. Kamu bohong. Biarkan aku melihatnya, itu pasti adalah barang palsu. Perampokan harta dalam jumlah besar akan diancam dengan hukuman penjara sekurang-kurangnya adalah 10 tahun. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Kakak. Kalian jangan pergi. Tidak berani memperlihatkan kepada kami. Tapi masih bilang kalau itu bukan barang palsu. Enyahlah. Jika tidak, aku tidak akan sungkan lagi. Suara ini kenapa seperti suara cincin? Kamu hanya seorang pelayan. Mengapa berani memperlakukan tamu seperti ini? Di mana manajer? Aku ingin mengajukan keluhan. Bagaimana kalau aku bukan pelayan biasa? Cincin, itu benar-benar kamu. Fu, Tuan muda Fu. Semua investasi keluarga Fu kepada keluarga kamu akan ditarik dan kamu tidak lagi layak memasuki Atlantis. Tuan muda Fu, aku tidak sengaja dengarkan penjelasanku. Sudah lelah kan? Ayo kita kembali ke kamar. Iya, aku juga ingin rapat dengan Xiao mengenai proposal. Aku ingin menambahkan pelayan untuk setiap tamu. Dengan begini tidak akan ada pesta dansa malam ini. Tapi jika begini anggaran akan bertambah banyak dan investasi modal di muka akan terlalu besar. Kalau begitu proposal akhir begini saja. Aku akan mengirim dokumen kelayanan pelanggan hotel untuk dicetak. Iya, tunggu sampai kita mempunyai pendapatan baru. Baru kita tambahkan 1 proyek lagi. Sayang sekali, tapi arus kas grup Yan tidak akan bisa mendukung begitu banyak pengeluaran sumber daya manusia dalam waktu dekat. Sudah lelah ya? Ayo minum segelas kopi dan istirahat dulu. Terima kasih, kopi yang dibuat oleh Cincin lebih wangi dari yang orang lain buat. Nyonya masih memerlukan pelayanan yang seperti apa? Jika aku meminta bantuan pelayan di luar area, apakah itu termasuk curang? Nyonya, kalian bertiga sudah mempunyai pelayan. Oh, aku mengerti. Kamu mengadakan pelelangan ini untuk membantu aku sesuai aturan. Kalau begitu, Cincin, apakah menurutmu ideku untuk memberikan pelayanan kepada setiap tamu itu bagus? Untuk posisi proyek kamu ini, pelayan adalah suatu keharusan. Bahkan jika arus kas tidak cukup, pasti masih ada solusinya. Apa itu? Mengenai ini, cium aku dulu, kemudian aku akan mengatakannya. Bukankah kalian para pelayan harus menuruti semua permintaan? Kenapa ini masih ada permintaan yang lain? Tentu saja karena aku bukan pelayan biasa. Aku biasa mendapatkan masukan bisnis hanya dengan mencium presidir besar Fu. Aku ini termasuk beruntung. Kalau begitu, kamu harus menepati janji ya. Maaf kalian berdua, aku masih ada di sini. Oh no! Aku lupa masih melakukan video call. Cincin, bagaimana keadaan kamu? Apakah sakit? Sepertinya gigi telah melukai bibir. Aduh, kenapa berdarah? Cincin, ini semua gara-gara aku. Tidak apa-apa, bagaimana kalau kamu menghentikan darah menggunakan air ludah seperti sebelumnya?
Tapi dalam mulutmu memang ada air ludah. Di saat seperti ini kenapa Sese begitu peka? Kalau begitu, apakah kamu masih ingin mendengarkan saran? Masih. Cukup bagus. VIP teratas di Atlantis tidak banyak, tapi pelayan yang melayani mereka sangat banyak. Maksudmu kita bisa bekerja dengan Atlantis dan menyewa pelayan mereka? Benar, dengan begini harga kalian akan naik 1 tingkat lagi. Terima kasih Cincin, kamu sangat membantu. Tidak menyangka Sese akan begitu senang. Cincin, pekerjaan. Aku harus cepat menghubungi Xiao Xiao dan merubah proposalnya. Mungkin saja masih sempat untuk dicetak. Aku sudah membantu seseorang begitu besar, tapi hanya mendapatkan 1 ciuman saja. Kalau begitu, tunggu sampai aku menyelesaikannya. Aku akan berterima kasih padamu dengan baik. Baiklah, aku sangat menantikannya. Tidak menyangka Yan Sensei begitu bertalenta. Tuan Si, kamu tidak berencana untuk menawar, tapi apa yang kamu inginkan dari proposal Nona Yan? Tidak berguna bagiku, tapi seorang temanku mungkin membutuhkannya. Masuk, Nona Chu. Untuk apa memanggil aku ke sini? Ini adalah proposal Yan Sensei. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengalahkan Yan Sensei. Tidak tahu apakah Nona Chu bersedia untuk menerimanya. Yan Sensei, hari ini kamu ditakdirkan untuk kalah dariku. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa tertawa atau tidak nanti. Halo semuanya, proposalku adalah mengusung tema Wonderland. Ini adalah rangkaian perencanaan, membiarkan pengunjung pergi ke pedalaman. Bukankah ini adalah proposal yang aku cetak dan kirim tadi malam? Mengapa bisa ada di tangan Cu Ying? Ini adalah proposal dari grup Chu. Nona Yan jangan sama dengan proposalku. Yan Sensei, kali ini giliran aku yang akan menang. Selama aku bisa membuktikan kamu plagiat, aku akan lihat bagaimana kamu akan menjalankan bisnis ini di masa depan. Selanjutnya adalah perwakilan dari grup Yan. Silakan naik ke atas. Proposal perusahaanku terutama berpusat pada 3 poin, yaitu mewujudkan mimpi, keajaiban baru, dan keamanan. Konsep kali ini adalah mewujudkan mimpi. Atlantis adalah peradaban kuno yang legendaris melambangkan kaisar bawah laut Poseidon. Apa yang terjadi? Ini benar-benar berbeda dari proposal yang diberikan si Gian pada aku. Untungnya aku sudah menyiapkan rencana cadangan. Jika tidak, maka akan sama dengan milik Cu Yingying. Selain ini semua, kami juga berencana untuk menambahkan 1 layan pelayan kepada setiap kelompok pengunjung, memastikan keamanan para pengunjung, juga bisa menghindari kejadian yang muncul saat perjamuan makan malam kemarin. Yan Sensei benar-benar memiliki kemampuan pantas menjadi wanita yang disukai Fuji-chan. Meskipun proposal Nona Chu sangat bagus, tapi proposal Nona Yan lebih detail dan sempurna. Jika tidak ada yang keberatan, maka kita akan memilih proposal grup Yan. Aku setuju Nona Chu. Ayo kita pergi untuk menandatangani kontrak kerjasama. Sebenarnya ini adalah proposal yang diubah kapan atau si Guan sedang membohongiku. Maaf, bahkan jika kamu sudah mencuri proposalku, aku masih menang kali ini. Kamu memfitnah orang. Lain kali, sebelum menggunakan file orang lain, ingatlah untuk menghapus watermark. Jika tidak, kamu akan terlihat seperti sangat bodoh.